Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan demokan aplikasi event ticketing untuk bagian resepsionis dan registrasi pada acara wisuda nanti. Oke, di sini untuk database-nya saya menggunakan spreadsheet ya. Nah, nanti untuk teman-teman panitia yang berjaga di meja registrasi ya bisa buka spreadsheet ataupun tidak tuh tidak masalah. Nah, nantinya di sini untuk halaman pertama aplikasi itu adalah login. Untuk login sendiri dia kita inputkan emailnya di ini ya, di bagian config di sini. Jadi kita inputkan email, kemudian namanya, dan kemudian get-nya. Nah, ini get ini maksudnya adalah seat-nya. Jadi setiap meja itu kan dia menghandle dari cabang yang berbeda seperti itu ya. Nah, nanti isi setiap seat, misalkan sini get A, isi seat A, seat B, seat C itu semuanya berbeda ya, sesuai dengan meja registrasinya. Oke, di sini kita akan coba langsung login dengan akun ini ya, mrival. Sini berarti ini A ya. Di sini statusnya masih belum ada yang datang. Jadi belum ada datanya. Nah, ketika kita login sebagai mrival di sini, ketika kita login, nah dia akan otomatis mendownload data dari data spreadsheet ini ya. Nah, ketika data ini sudah di-download, aplikasi ini sepenuhnya bisa dijalankan secara offline ya. Nah, di sini akan muncul dua tab ya. Yang pertama ada unreadem. Ini artinya QR code yang belum check-in ya. Nah, di sini ada yang redeem. Nah, kalau redeem ini artinya sudah check-in. Kemudian di sini juga ada fitur search, dan di sini ada fitur untuk scan barcode. Nantinya ketika wali santri atau santri datang membawa undangan dan menunjukkan barcode-nya, baru kita scan menggunakan scan QR code. Nah, di sini saya akan contohkan. Di sini misal di sini ada kita mau contohkan ini ya. Misalkan ASMK 05 itu ya. Di sini ASMK 05, kita akan coba bikin QR code untuk ASMK 05 ya. Nah, di sini oke. Kita coba buat ASMK 05 ya. Kemudian nanti si panitia itu akan standby menggunakan scan QR code di sini. Nah, di sini ketika kita scan ya, nanti di sini akan muncul nama si pemilik QR code ya. Nah, ketika setelah kita scan, kemudian setelah 5 detik tidak ada objek yang terbaca, dia akan balik ke default ya. Nah, ketika kita scan di sini, nah dia akan muncul namanya dan cabangnya dan jam berapa dia check in. Nah, karena dia belum check in, jadi dia belum nampil jamnya. Nah, untuk check in kita perlu melakukan klik pada redeem now di sini ya. Nah, ketika sudah di redeem, dia tidak bisa di redeem lagi, alias ketika sudah melewati pengecekan, ketika sudah di scan dan dapat nanti gelang, tidak bisa lagi untuk melakukan redeem. Nah, itu hasilnya bisa dilihat di mana? Nah, di sini kan ada unredeem, kemudian di sini ada redeem. Nah, dia akan tampil di bagian redeem di sini ya. Nah, kalau kita balik lagi di spreadsheet-nya, di spreadsheet sini masih kosong karena datanya ini kita masih olah secara lokal ya. Karena kita menghindari nantinya ada lost connection. Nah, kemudian di sini untuk cara redeem selain menggunakan QR code, scan QR code, kita juga bisa menggunakan cara yang pertama, kita bisa menggunakan swipe ya, swipe ke kanan untuk redeem ya, untuk di bagian unredeem ya. Artinya QR code yang belum di check in, kita bisa melakukan swipe ke kanan, set. Nah, di sini akan ada konfirmasi, ketika kita klik ya, dia akan ter-redeem di sini ya. Masuk ya. Nah, kemudian cara kedua juga kita bisa melakukan kita klik card-nya ya, kita klik. Nah, dia akan menampilkan detail tiketnya. Di sini statusnya unredeem. Nah, kita lakukan redeem di sini. Kemudian kita klik ya. Nah, di sini akan tampil 3 data yang sudah di-redeem. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengirimkan data ke spreadsheet? Nah, di sini kemungkinan cara ini dilakukan ketika panitia itu sedang senggang, alias tidak crowded ya, antrian tidak panjang.
atau sudah tidak ada antrian, nah kita bisa melakukan send data ke API. Kenapa? Karena ketika kita melakukan send data secara bersamaan, send data dan scan data, kemungkinan internet tidak stabil dan itu menyebabkan kegagalan pengiriman data. Nah, di situ caranya adalah kita klik setting di sini. Nah, di dalam setting ini akan muncul ada 3 card ya di sini ya. Yang pertama di sini card adalah unreadem. Ini ada 8 data yang belum di-readem. Kemudian di sini ada 3 data yang sudah di-readem. Nah, di sini ada 0. Ini artinya adalah 0 data yang dikirim ya. Alias yang di spreadsheet itu masih kosong ya. Nah, caranya adalah kita bisa melakukan post data. Tekan tombol di bawah ini untuk mengirim data. Kita bisa klik tombolnya. Nah, ketika kita klik tombol ini, dia akan mengirimkan data ke si spreadsheet. Nah, ketika di spreadsheetnya akan tampil seperti ini. Di sini akan menampilkan nama panitia atau nama sesuai akunnya tadi ya. Kemudian statusnya sudah hadir. Kemudian jam kedatangannya, ada tanggal dan juga jam kedatangannya seperti itu. Ya. Nah, nanti di sini akan muncul 3. Ini artinya adalah yang belum di unreadem, yang belum check-in ada 8 orang, yang sudah check-in ada 3 orang, data check-in yang sudah dikirim ada 3 orang. Oke, nantinya ketika kita klik kirim ulang di sini, karena di sini kan ada 3 dan di cloud-nya ada 3, artinya harusnya sudah tidak ada data yang dikirim lagi karena sudah sama ya. Nah, dia akan nampil belum ada data yang dikirim. Oke, itu ya. Kemudian misalkan di sini kita melakukan suatu perubahan di dalam spreadsheet-nya. Misalkan ada data nama yang tidak valid atau ada nama tambahan. Nah, di situ ketika kita sudah melakukan perubahan di spreadsheet ini, nah kita harus melakukan regenerate data di sini ya. Nah, ketika kita klik regenerate data, di sini akan muncul konfirmasi. Kenapa kok ada konfirmasi? Karena ketika kita meregenerate data yang sebelum yang sudah disimpan lokal, disimpan secara offline di device kita akan dihapus dan diperbarui. Nah, maka dari itu di sini bakal ada announcement ya, supaya kita tuh melakukan post data dulu sebelum melakukan pembaruan data. Nah, di sini ketika kita sudah cek, dilihat oh di data redeem dan data yang sudah dikirim itu sudah sama. Nah, data redeemnya 3, data yang sudah dikirim sudah sama. Artinya sudah tidak ada data yang belum dikirim ke spreadsheet. Nah, kita bisa lakukan perbarui data. Tapi jika masih ada, diusahakan untuk melakukan post data terlebih dahulu seperti itu. Nah, ketika kita klik perbarui data di sini, nah nanti data di sini ini akan data terbaru ya. Nah, dari data terbaru di sini kan sudah ada 3 ya. Dia akan tetap menyimpan 3 data yang sudah di redeem sebelumnya ya. Di sini status is sent itu sudah true, artinya sudah di server ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk melakukan post data ini disarankan ketika tidak ada antrian atau ketika sudah senggang, karena ini perlu memerlukan beberapa waktu ya, paling tidak 5 detik atau 10 detik ya kalau misalkan internet tidak lancar. Nah, pastikan juga untuk redeem dan juga data cloud ini sudah sama angkanya. Kalau ini sudah sama artinya sudah tidak ada data yang perlu dikirimkan lagi. Nah, kemudian kita satu device ini juga bisa ganti akun ya. Misalkan kita keluar, ketika kita keluar di sini akan ada konfirmasi lagi, kita disuruh cek apakah data yang di redeem itu sudah semuanya dikirim ke spreadsheet. Nah, kalau misalkan belum, kita lakukan post data, tapi kalau misalkan sudah, silakan lakukan logout. Nah, karena di sini kita sudah ya, di sini data redeemnya sudah 3, data di server sudah 3, artinya sudah tidak ada data yang perlu dikirim, kita bisa lakukan logout. Nah, kemudian misalkan kita login di sini dengan akun yang berbeda. Di sini admin, dia itu get-nya adalah B. Di get B ini ID-nya adalah ASMP01 sampai dengan seterusnya, dan sudah ada 3 data yang check-in. Nah, kita bisa login. Nah, ketika kita login, dia akan mendownload datanya ya. Nah, di sini kan sudah ada 3 data yang check-in ya. Kalau kita lihat di data redeem, ini sudah ada 3 ya. ASMP01, 02 dan 03 sudah datang ya. Di sini jam 12, 02 dan jam 11. Nah, ini sudah sesuai ya. Oke. Nah, kemudian yang lainnya sama saja. Ketika kita mau melakukan scan, silakan scan. Tapi ketika nanti
kita menemukan kamera kita bermasalah atau tidak mendukung, nah kita bisa melakukan redeem secara manual. Bisa kita swipe atau kita klik cardnya ya. Di sini bisa langsung redeem di sini. Nah di sini, atau kita swipe ke kanan. Nah di sini. Oke. Nah nanti kita akan melihat perbedaan. Di sini ada data yang belum di redeem, data yang sudah di redeem, dan data di dalam spreadsheet atau server. Nah di sini ada perbedaan data ya. Maka kita harus melakukan post data agar datanya itu sama. Di sini 55 dan di sini sudah masuk 5. Nah, seperti itu. Adapun ketika terjadi kecelakaan atau ketidaksengajaan, ketika kita swipe, misalkan di sini Jagat Alif, saya swipe, kita nggak sengaja udah klik ya, artinya dia sudah terredeem. Padahal maksud kita tuh bukan dia gitu ya, bukan si Jagat ini. Nah, kita bisa melakukan yang namanya unredeem. Nah, kita cari aja namanya Jagat di sini. Kita swipe ke kiri untuk melakukan unredeem ya. Ketika kliknya dan akan dia balik lagi ke unredeem di sini. Jadi ketika terjadi kesalahan swipe atau kesalahan redeem, kita bisa membalikan untuk melakukan unredeem. Tapi untuk di dalam scan QR code ini tidak bisa melakukan unredeem ya. Di sini hanya untuk melakukan redeem. Adapun untuk ini unredeem bisa dilakukan di tab ini ya, tab redeem ya. Jadi tab card yang sudah QR yang sudah melakukan redeem. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Oke, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Adapun untuk aplikasi ini basicnya adalah mobile Android, dan juga saya sudah menyiapkan webnya dengan cara yang sama ya. Jadi webnya juga cara penggunaannya adalah cara yang sama. Oke, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.